Yuk semagun. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya nakama. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini chapter One Piece diberitakan libur. Jadi untuk mengisi kekosongan kita akan mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Luffy dan juga kawan-kawannya menyekap York dan menjadikannya sandera untuk melakukan upaya kaburnya mereka dari Pulau Egghead. Kita juga akan mencoba melakukan analisa terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintahan dunia dengan Kizaru yang menyebut bahwa mereka tidak akan menghancurkan beberapa alat yang ada di pulau tersebut. Jadi tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, Tabaun Park sedang mencari kru freelance yang jago dalam bidang pembuatan naskah teks ataupun teori mengenai chapter terbaru tentang One Piece. Diutamakan yang sudah berpengalaman di bidang menulis naskah ya. Jika kalian salah satu orangnya, silahkan langsung join untuk bergabung ke kru Tamagon. Kirimkan CV kalian ke alamat email ini, oke? Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Akhirnya cerita manga berlanjut ke Pulau Egghead. Di sini sudah diperlihatkan bahwa dilihat dari pemerintahan dunia, khususnya ratusan kapal dari perang angkatan laut sudah tiba di pulau tersebut. Sesampainya mereka di sana, mereka pun disambut oleh Sea King Suiban alias monster laut buatan Vegapunk yang mencoba untuk menyerang mereka. Namun tak khayal sedikit dari banyaknya robot laut tersebut berhasil untuk dihancurkan dan bahkan hanya dengan sentuhan jari dari sang Admiral Kizaru. Kemudian dari pihak lainnya, yakni sisi dari Luffy dan juga kawan-kawannya, beserta dengan Vegapunk yang berhasil untuk menemukan satu pelaku utama, sang pengkhianat yang mengobrak-abrik seisi pulau dengan cara liciknya. Dia adalah York. Dia dijadikan sandera sebagai alat negosiator mereka dengan tujuan agar berhasil untuk kabur hidup-hidup dari pulau tersebut. Dengan pengepungan Pulau Egghead akhirnya dimulai, kita berharap di One Piece chapter 1090 berharap insiden Egghead akhirnya segera dimulai. One Piece chapter 1089 sangat penting dalam memberikan gambaran jelas tentang apa yang sudah terjadi di pulau tersebut. Ini merupakan setup yang baik dalam cerita dan tentu saja setelah ini kita akan benar-benar akan diperlihatkan pertempuran yang sangat besar. Luffy dan kelompoknya akhirnya bisa untuk mengendalikan situasi sepenuhnya di panel terakhir. Jadi kita semua berharap cerita One Piece chapter 1090 melanjutkan gambaran sekilas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam insiden Egghead. One Piece chapter 1090 sebenarnya bisa memberikan flashback yang tepat. Kemudian, pertanyaannya adalah flashback apa yang akan diceritakan nanti dalam chapter ini. Kemungkinan itu semua akan mencakup tentang apa yang terjadi selama ini di Pulau Egghead. Nah, sebelumnya kita melihat seluruh anggota bajak laut topi jerami asyik dengan tugas yang berbeda-beda. Luffy, Zoro, dan Sanji terlihat sedang melawan Seraphim sebelumnya. Pada saat yang sama juga, Franky dan juga Usopp membatu. Sementara itu, Nami bersama dengan Sanji, Jinbei yang relatif aman. Robin dan Chopper adalah orang yang paling dekat dengan York dan mencari tahu seluruh situasi pada saat yang bersamaan. Namun sayangnya setelah itu kita tidak mengetahui apa lagi tentang pergerakan mereka. Nah, sangat mungkin di One Piece chapter 1090 ini akan kembali ke masa lalu dan menunjukkan kepada kita semua apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bajak laut topi jerami mengendalikan situasi. Bagaimana kejadian sampai akhirnya mereka tahu semua bahwa York adalah pengkhianatnya. Nah, mengingat Robin yang paling dekat dengan laboratorium tempat Vegapunk ditahan, bisa jadi dialah yang menahan York dan membuat semua Seraphim berhenti berkelahi. Ini akan segera mengubah gelombang pertempuran demi bajak laut topi jerami dan sangat membantu Vegapunk. Tidak lama setelah itu, Stella kemudian akan mendapatkan kembali kendali atas semua Seraphim dan yang lebih penting mendapatkan kendali atas Frontier Dome juga. Nah, di chapter kemarin terlihat beberapa pasukan dari marinir sempat mengeluhkan karena Frontier Dome berhasil diaktifkan dan menyelimuti pulau tersebut dalam angka 100%. Nah, selanjutnya semua kru bajak laut topi jerami kemudian akan berhenti melawan Seraphim dan Ace Snake akan membebaskan Usopp dan juga Franky dari statusnya yakni membatu. Persis seperti inilah situasinya bisa dikendalikan. Namun, bisa saja ada orang lain yang akan menghentikan York selain Robin. Perlu kalian ketahui ya bahwa Robin adalah satu-satu kru bajak laut topi jerami yang hilang di chapter sebelumnya. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan dia menghentikan York. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah Robin memang benar-benar menghilang. Kita tidak tahu pasti di mana dia berada saat ini. Namun bisa saja selain hubungannya dengan menghentikan York, ada juga asumsi liar bahwa dia dijebak dan masuk ke dalam perangkap pemerintahan dunia, yakni marinir yang sudah menangkapnya dan kembali menjadikan dia sandera. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah pasukan dari bajak laut Kurohige yang kemarin sudah datang untuk menginvasi pulau tersebut mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan Nico Robin dan membawa arkeolog itu kabur menuju markas mereka.
Bersiaplah untuk perang jika One Piece Chapter 1090 memang memiliki flashback. Namun sepertinya flashback bukanlah mencakup seluruh chapter. Topi jerami saat ini berencana untuk melarikan diri dari Pulau Egghead dan mengantarkan Vegapunk ke tempat yang lebih aman. Tujuan mereka adalah untuk menghindari perang berskala besar dengan menggunakan York sebagai perisai mereka. Namun seperti yang sering sekali terjadi, kemungkinan besar situasinya tidak akan berjalan sesuai rencana. Mengingat bahwa insiden Egghead ini telah digosipkan menjadi salah satu hal yang sangat penting di dunia One Piece. Akan ada perang di sini dan akan ada berita yang akan mengejutkan seluruh dunia. Agar semua itu terrealisasi, perang di sini harus terjadi. Kita kemungkinan akan melihat bajak laut topi jerami yang akhirnya berusaha untuk turun dari pulau. Mungkin saja Vegapunk juga akan mengetahui cara yang lebih aman untuk melarikan diri dari pulau. Mengingat dia jenius, dia harus memiliki rencana darurat untuk berjaga-jaga jika situasi seperti ini akan ada dalam bayang pikirannya. Jika bajak laut topi jerami ingin turun dari pulau atas, maka kubah perbatasan alias Frontier Dome harus dinonaktifkan. Dan jika dinonaktifkan, maka angkatan laut akan segera bergerak di One Piece Chapter 1090. Kita akan sangat bersemangat untuk melihat mereka terjun dan beraksi yang melibatkan bajak laut topi jerami dalam perang. Apalagi dalam Waki Laksamana kita bisa melihat nama-nama baru yang akan muncul dan punya kemampuan baru dari mereka. Seperti tentu salah satunya yang paling unik, yakni seseorang dengan wajah yang menyerupai ras Owars yang patut kita tunggu. Nah, sudah cukup lama sejak Angkatan Laut dan Topi Jerami bentrok. Namun, Angkatan Laut kali ini membawa nuansa yang sama sekali berbeda. Terutama melihat bahwa Waki Laksamana banyak sekali turun dan bahkan satu Gorosei yang juga ikut berpartisipasi dalam perang ini. Dan harus diingat ya bahwa Egghead adalah tempat di mana penelitian terlarang dilakukan dan oleh karena itulah harus dibakar habis. Satu-satunya tempat yang harus mereka tinggalkan adalah laboratorium tempat reaktor untuk membuat lebih banyak Mother Flame. Seperti yang dijanjikan oleh York kepada pemerintahan dunia bahwa tempat tersebut tidak boleh ikut untuk dihancurkan. Itu adalah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan dunia lakukan jika ingin menambah alat penghancur Mother Flame. Overall dengan demikian kita akhirnya melihat invasi akhirnya dimulai di One Piece Chapter 1090. Dengan 9 wakil laksamana yang kuat serta seorang laksamana dan anggota 5 tetua, Angkatan Laut memiliki daya tempur yang lebih dari cukup untuk menghadapi kru bajak laut topi jerami. Namun tentunya kru Yonko yang satu ini diperkirakan akan nekat maju dan menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka layak menyandang gelar Yonko. Meskipun kedua kelompok ini belum pernah bertemu, mereka akan sangat menyadari keberadaan satu sama yang lainnya. Topi jerami sekarang tahu bahwa Angkatan Laut berada tepat di gerbang masuk mereka dan mereka ingin menghancurkan segalanya. Kemudian pada saat yang sama juga, Angkatan Laut dan juga Gorosei tahu bahwa Luffy masih hidup dan mereka telah menguasai seluruh pulau dengan York menjadi tawanan mereka. Kru topi jerami harus keluar dan mereka tidak akan bisa tinggal lama di dalam pulau Egghead. Dan pada saat yang sama juga, Angkatan Laut harus turun tangan langsung dan menghancurkan tempat itu. Mereka juga tidak bisa menunggu lama dan di One Piece Chapter 1090 adalah tempat yang bagus untuk men-set up cerita menuju perang yang akan benar-benar besar dan akan mengguncang seluruh dunia. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah yang kalian prediksi tentang One Piece Chapter 1090 nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.